Hey Beckett. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Sniper Legacy. Bercerita tentang seorang marinir yang ingin balas dendam atas kematian ayahnya. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film memperlihatkan seseorang yang sedang membuat senjata otomatis yang akan ia gunakan untuk membantai. Beberapa hari kemudian adegan berpindah ke negara Jerman. Lalu kita diperkenalkan dengan seorang perwira bernama Steve yang sedang menemui teman lamanya. Teman lamanya ini bernama Simpson dan dia dulunya pernah bertugas bersama Steve di perang Afghanistan 8 tahun yang lalu. Kemudian Simpson bertanya kenapa Steve dan pasukannya meninggalkan Simpson saat perang di Afghanistan. Steve menjawab kalau semua itu adalah perintah dari kolonel, ditambah ia dan pasukannya juga menyangka kalau Steve telah tewas di perang tersebut. Ketika mereka sedang berbincang, Simpson berpura-pura memainkan ponsel dengan alasan keluarganya baru saja memberi pesan. Namun bersamaan dengan itu tiba-tiba ternyata Simpson sudah menyiapkan senjata otomatis di gedung sebelah yang langsung terhubung dengan ponselnya dari jarak 1.500 meter. Diketahui Simpson sedang berencana untuk membalas dendam kepada semua pasukan yang dulu meninggalkan Simpson saat di Afghanistan. Bahkan sebelum menghabisi Steve, Simpson juga sudah membantai beberapa orang dari pasukannya dulu. Di waktu yang sama, tepatnya di negara Suriah, memperlihatkan 4 orang marinir yang sedang menjalankan sebuah misi. Salah satu dari marinir tersebut bernama Brandon yang terkenal sangat mematikan dalam menembak. Sementara wanita yang ada di samping Brandon bernama Sena yang ditugaskan oleh militer untuk menjadi pengintai. Di sisi lain, di jarak yang tidak terlalu jauh, 2 rekan mereka malah sedang asik bermain catur, bahkan sempat-sempatnya salah satu dari mereka pipis dulu sebelum kembali bermain catur. Orang ini bernama Rhys dan Brandon begitu kesal karena mereka berdua seperti menyepelekan misi tersebut. Fuck. That's it, son. My first live op. We were in East And it's two. Give a clean shot to the tango. Tak lama kemudian, Sena melihat para teroris datang hingga mereka berempat mulai bersiap. Diketahui misi mereka adalah menghabisi seorang ketua teroris yang akan melakukan transaksi barang haram di tepi barat. Lalu ketika Brandon siap menembak, sayangnya posisi Brandon harus terhalangi oleh beberapa pengungsi yang kebetulan melintas. Hingga Rhys yang berada di posisi yang tepat, ia pun segera melesatkan tembakannya. Ternyata tembakan Rhys meleset yang membuat persembunyian mereka ketahuan, lalu terjadilah peperangan. Dalam insiden ini, rekan Rhys harus tertembak sementara Brandon terus menghabisi satu persatu dari para teroris tersebut. Hingga pada akhirnya ketua teroris dan sebagian anak buahnya berhasil kabur dan misi Brandon dianggap gagal. Setelah itu, Rhys mencoba mengecek rekannya yang tadi tertembak dan ternyata rekannya tersebut sudah tidak bisa diselamatkan. Namun di waktu yang sama terlihat ada satu teroris yang tersisa mendekat ke arah Rhys, tapi beruntung Brandon segera menghabisinya. Used to be a Marine. Keesokan harinya adegan berpindah ke pangkalan marinir Amerika yang ada di negara Turki. Tak lama Brandon dan pasukannya tiba di sana, lalu Brandon dihampiri oleh atasannya yang bernama Mayor Bidwell. Mayor Bidwell bertanya kenapa Brandon sampai gagal dalam menjalankan misi untuk menghabisi ketua teroris. Brandon menjawab kalau misi tersebut sebenarnya misi yang mudah untuk dilakukan, tapi sayang Brandon malah ditugaskan dengan orang yang sangat tidak disiplin, terutama Rhys. 5 shots, 5 kills.
That's what bothers me. We lost one today. We'll get him next time. Kemudian Brandon mengatakan jika dirinya ingin berhenti dari militer untuk memulai hidup yang baru. Namun Mayor Bidwell tentu melarang sebab Brandon adalah salah satu andalan mereka. Mayor Bidwell juga mengatakan kalau ayah Brandon yang merupakan legenda sniper Amerika pasti tidak mau jika anaknya sampai keluar dari militer. Ternyata Brandon ini adalah anak kandung dari legenda sniper paling dihormati bernama Thomas Beckett. I'm done. Setelah Brandon berada di dalam camp, ia pun membuka berkas mengenai Thomas Beckett, ayahnya Brandon yang telah tewas saat penyerangan di kota Roma. Namun diketahui sampai sekarang jasad ayahnya belum diketemukan. 2 hari kemudian adegan berpindah ke salah satu kota yang ada di Yunani. Ternyata di sana sudah ada Mayor Bidwell yang kala itu hendak menemui seorang kolonel. Tak lama sang kolonel pun tiba dan dia bernama Asep. Di sini Kolonel Asep menjelaskan kalau pasukannya yang dulu bertugas di Afghanistan 8 tahun yang lalu kini telah dibantai satu persatu termasuk Thomas Beckett, ayahnya Brandon. Namun harus diketahui kalau pembantaian tersebut selalu dilakukan dengan menggunakan senjata sniper dari jarak 1.500 meter. Artinya si pelaku adalah orang terlatih dan bukan orang sembarangan. Medulla shot 2 days back in London. Hopkins and Carswell. Kemudian mereka berdua melanjutkan perbincangannya sambil minum ciu yang sudah dipesan oleh Kolonel Asep. Lalu Kolonel Asep kembali menjelaskan jika intelnya telah mengetahui kalau pelaku yang sudah melakukan pembantaian tersebut adalah Simpson, yaitu orang yang kita lihat di awal film. Setelah menjelaskan semuanya, Kolonel Asep meminta Mayor Bidwell agar segera membuat tim khusus untuk menghabisi Simpson yang sekarang disinyalir ada di Suriah. Mission you turned down. I thought you did it. Di sisi lain memperlihatkan Brandon yang sedang berbincang dengan Sena di sebuah klub. Di sini Sena bertanya apakah Brandon sudah kapok untuk bertugas lagi dengannya. Brandon menjawab kalau Sena adalah orang yang hebat dan tentunya ia tidak akan pernah kapok bertugas dengan Sena. So I hear you're looking for a transfer. Ketika mereka berdua sedang asik mengobrol, tiba-tiba Rhys datang menghampiri Brandon. Ternyata Rhys baru saja dihukum akibat Brandon telah mengadukan kelakuannya saat di misi kemarin. Dari itu Rhys merasa kesal hingga ia menantang Brandon untuk berduel. Awalnya Brandon menolak, tapi Rhys terus saja memaksa hingga mereka berdua berbaku hantam. Dengan sangat mudah Brandon mampu melumpuhkan Rhys. Setelah itu Brandon dan Sena lanjut mengobrol di tepi sungai. Di sini Sena bertanya bagaimana perasaan Brandon yang mempunyai ayah seorang legenda sniper Amerika. Brandon menjawab tentu dirinya bangga, tapi sayang ayahnya kini telah meninggal saat diserang di kota Roma. Brandon sebenarnya pernah mencari tahu mengenai siapa pelaku yang sudah menghabisi sang ayah. Namun sampai sekarang hasilnya masih nihil. I'm sorry. We lived in this small town. Just a couple of guys who kill for a living getting into a bar fight. Keesokan paginya, Brandon dibangunkan oleh Mayor Bidwell untuk membicarakan beberapa hal. Di sini Mayor Bidwell mengatakan kalau pasukan yang 8 tahun lalu bertugas di Afghanistan sekarang telah dibantai termasuk ayahnya Brandon. Dan pelaku yang sudah menghabisi mereka adalah seorang penembak jitu bernama Simpson. Simpson diyakini sekarang telah bergabung dengan para teroris dari Suriah dan mereka juga menjalankan bisnis penyelundupan barang haram di sana. Untuk itu, Mayor Bidwell akan membuat tim khusus dalam menghabisi Simpson atas perintah Kolonel Asep. Tapi Mayor Bidwell tidak akan memasukkan Brandon ke dalam misi tersebut. Rupanya Mayor Bidwell takut kalau Brandon akan meluapkan amarahnya kepada Simpson dan hal itu bisa membuat misinya menjadi berantakan. Beberapa jam kemudian, tim khusus yang terpilih akan langsung pergi ke Suriah dalam misi membunuh Simpson dan misi tersebut dipimpin langsung oleh Mayor Bidwell. Sementara itu, ternyata Brandon diam-diam akan kabur dari camp demi bisa membalas dendam atas kematian ayahnya. Lalu setelah Mayor Bidwell dan tim khususnya pergi, di saat itulah Brandon keluar dari camp dan akan menyusul ke Suriah melalui kapal di pelabuhan.
Singkat cerita, Mayor Bidwell dan tim khususnya sampai di negara Suriah dan mereka langsung disambut oleh seorang mayor bernama Rudy yang sudah 2 bulan tinggal di sana. Diketahui Mayor Rudy juga dulunya pernah bertugas dengan Simpson di Afghanistan 8 tahun yang lalu. Dan dialah satu-satunya orang yang masih hidup serta belum diketemukan oleh Simpson. Someone is killing every officer who served on that mission. Setelah itu, Mayor Rudy mengajak Mayor Bidwell dan tim khususnya untuk bergabung bersama pasukannya. Di sini, Mayor Rudy menjelaskan kalau misi mereka adalah memburu Simpson yang sekarang telah bergabung bersama para teroris dalam menjalankan bisnis barang haram. Menurut informasi yang ia dapat, Simpson dan para teroris tersebut akan melakukan transaksi barang haram berskala besar. Oleh karena itulah, selain mengincar Simpson, mereka juga harus bisa menggagalkan transaksi barang haramnya. Kemudian Mayor Rudy mengingatkan kalau musuh mempunyai senjata lengkap sehingga pertumpahan darah pasti akan terjadi di dalam misi kali ini. Setelah semua dirasa siap, mereka pun langsung berangkat menuju titik lokasi yang sudah ditentukan. Let's get it done. This is Viper 1's command off with 600 clicks from here. Di sisi lain terlihat Brandon yang juga sudah sampai di negara Suriah. Namun saat ia hendak melewati pasar, tiba-tiba Brandon dicegat oleh beberapa polisi yang meminta identitas lengkapnya. Brandon yang sedang tidak mempunyai waktu, ia pun dengan terpaksa menghajar para polisi tersebut. Dengan sangat mudah, Brandon mampu melumpuhkan mereka lalu segera bergegas kabur. Adegan berpindah ke Mayor Bidwell yang kini sudah menemukan posisi yang enak untuk menembak. Sementara itu, Sena juga sudah bersiap di posisi sambil ditemani oleh satu rekannya. Goodbye, Viper 2. You've got shine. Selang beberapa saat, Brandon tiba di sana dan ia memilih masuk ke dalam gedung kosong untuk mencari posisi menembak. Setelah menyiapkan senjata snipernya, Brandon tidak butuh waktu lama untuk menemukan persembunyian dari Mayor Bidwell dan rekan-rekannya. Ketika Mayor Bidwell sedang menunggu musuh datang, tiba-tiba ia dihubungi oleh Kolonel Asep yang mengabarkan jika Brandon telah kabur dari kamp militer. Untuk itu, Kolonel Asep meminta agar misi tersebut segera dituntaskan sebelum Brandon hilang kendali. What kind of business? Roger that. Beberapa menit kemudian terlihat pasukan teroris yang mulai berdatangan, namun tim Mayor Bidwell masih belum menemukan keberadaan Simpson. Find me Simpson. Viper 1 out. Di sisi lain, pasukan Mayor Rudy mulai beraksi dan mereka pun sudah siap untuk melakukan penyergapan kepada para teroris tersebut. Namun sayang, di waktu yang sama, radio komunikasi milik salah satu anak buah Mayor Rudy mengalami kerusakan dan tiba-tiba berdenging. Oleh karena itu, para teroris mengetahui lokasi pasukan Mayor Rudy hingga peperangan pun tak bisa dihindarkan. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang merupakan tangan kanan ketua teroris. Sampai di suatu kesempatan si tangan kanan mampu menghabisi rekannya Sena. Sena yang menyadari rekannya tewas dengan segera melakukan serangan balasan. Sementara itu, Mayor Bidwell dengan kehebatannya ia mampu menghabisi 2 orang sniper musuh hanya dengan 1 peluru. Di sisi lain, Brandon yang sadar pasukan Mayor Rudy mulai kewalahan, ia pun langsung melakukan tembakan vital yang membuat keadaan seketika berbalik.
Mayor Bidwell yang menyangka kalau tembakan tersebut berasal dari Sena, ia pun langsung memuji Sena. Namun Sena mengatakan kalau itu bukan tembakan darinya. Seketika Mayor Bidwell sadar jika Brandon sudah ada di sini dan dialah juga yang sudah membalikan keadaan tersebut. Singkatnya, pasukan teroris berhasil ditumbangkan, namun untuk ketua teroris dan tangan kanannya masih berhasil kabur. Sementara untuk Simpson, si target utama sama sekali tidak kelihatan ada di lokasi tersebut. Kemudian Mayor Rudy meledakkan truk yang berisi barang haram milik para teroris. Watch your backs! Namun saat Mayor Rudy hendak menghampiri Mayor Bidwell, tiba-tiba ternyata tembakan itu berasal dari Simpson yang memang baru muncul. Brandon yang berada di atas gedung, ia pun akhirnya menemukan keberadaan Simpson. Namun Brandon yang saat itu dikuasai oleh emosi, ia malah gagal dalam menembak Simpson. Lalu dengan segera Simpson membalas tembakan Brandon bertubi-tubi. Sampai di suatu ketika Simpson mempunyai kesempatan untuk menghabisi Brandon, tapi untungnya tangan Simpson tiba-tiba ditembak oleh sniper misterius. Dengan cepat Simpson bergegas kabur ke arah barat, sementara Brandon yang tidak mau kehilangan Simpson, ia pun nekat mengejarnya saat itu juga. Di sisi lain, tepatnya di arah timur, sniper misterius yang tadi menolong Brandon mendekati pasukan Mayor Bidwell. Ternyata dia adalah Thomas Beckett, ayahnya Brandon yang merupakan legenda sniper paling dihormati di militer. Mayor Bidwell yang melihat Thomas Beckett masih hidup, ia pun cukup terkejut karena kabar yang beredar ia telah dihabisi oleh Simpson. Thomas mengatakan kalau Simpson memang pernah menyerangnya waktu di kota Roma, tapi tidak semudah itu untuk bisa menghabisinya. Thomas Beckett juga mengatakan kalau Simpson adalah mantan anak didiknya, tapi sayang sekarang dia malah membelot dari militer. Setelah itu, Thomas memutuskan untuk bekerja sama dengan Mayor Bidwell. Thomas akan bertugas mengejar Brandon untuk ikut memburu Simpson. Sementara Mayor Bidwell dan Sena akan memburu ketua teroris dan tangan kanannya. Singkat cerita, Sena berhasil menemukan persembunyian dari tangan kanan ketua teroris. Sena diam-diam memanjat ke atas bangunan sampai di suatu ketika mereka saling beradu tembak. Dengan kecerdasannya, Sena berpura-pura terpojok, tapi di saat itulah dia membalikkan keadaan sampai berhasil menghabisi si tangan kanan. Di sisi lain, terlihat Mayor Bidwell sedang berbaku tembak dengan ketua teroris. Namun tiba-tiba Mayor Bidwell menghilang yang membuat si ketua teroris bingung di mana Mayor Bidwell. Hingga ketika si ketua teroris hendak kabur, di saat itulah Mayor Bidwell muncul dan langsung melumpuhkannya. Sebelum menghabisi si ketua teroris, Mayor Bidwell sempat bertanya apakah Simpson melakukan pembantaian murni karena balas dendam atau ada yang memerintahnya. Si ketua teroris menjawab kalau Simpson bekerja untuk dirinya sendiri. Adegan berpindah kepada Brandon yang akhirnya menemukan Simpson. Terlihat Simpson yang berpura-pura menyerah lalu mengatakan jika dirinya tidak menyangka kalau Thomas Beckett masih hidup. Rupanya Simpson sadar jika orang yang menembak tangannya semalam adalah Thomas Beckett karena dialah yang hanya bisa melakukan hal tersebut. Mendengar semua itu, Brandon tentu tidak percaya karena yang ia tahu ayahnya telah tewas dihabisi Simpson. Lalu tiba-tiba namun pada akhirnya Simpson mampu memojokkan Brandon. Di sini Simpson mengatakan kalau Brandon harus memberitahu yang lain jika dirinya akan mengincar Kolonel Asep yang sekarang berada di Yunani.
Tak lama setelah itu, Brandon dikagetkan dengan kemunculan ayahnya yang memang masih hidup. Brandon bertanya kenapa sang ayah berpura-pura mati saat penyerangan di kota Roma. Sang ayah menjawab kalau semua itu ia lakukan demi bisa melindungi Brandon. Singkatnya, Brandon dan yang lain kembali berkumpul. Di sini Brandon mengatakan jika Simpson sengaja tidak menghabisinya agar Brandon memberitahu kalau Simpson akan mengincar kolonel Asep di negara Yunani. Mendengar hal itu, Thomas Becket mengatakan jika Simpson sengaja ingin membuat perangkap supaya Simpson bisa menghabisi dirinya dan juga kolonel Asep di lokasi yang sama. Kemudian mereka pun memutuskan untuk segera pergi ke Yunani menggunakan kapal. Namun sebelum itu ternyata Mayor Bidwell telah mengajak Rhys agar bergabung dalam memburu Simpson. Di sini Rhys dan Brandon akhirnya saling meminta maaf setelah sebelumnya mereka sempat tidak akur. Ketika mereka sudah berada di dalam kapal, Thomas Becket bercerita jika Simpson dulunya adalah marinir yang sangat baik. Oleh karena itulah Thomas Becket mau mengajari Simpson sampai ia hebat seperti sekarang. Hingga 8 tahun yang lalu, Thomas Becket, Simpson, dan pasukan marinir lainnya ditugaskan ke Afghanistan. Saat itu peperangan terjadi dengan sangat brutal sampai Kolonel Asep memerintahkan mereka untuk segera mundur. Sementara untuk Simpson sengaja ditinggalkan di sana atas perintah Kolonel Asep. Ditambah saat itu para pasukan juga menyangka kalau Simpson telah tewas dalam peperangan tersebut. I sure hope to God he's not. And then he ate his gun. Pagi harinya sebelum mereka sampai ke Yunani, Thomas Becket memberikan senjata sniper legendarisnya kepada Brandon. Thomas mengatakan jika senapan tersebut sekarang sudah pantas untuk ia wariskan. That's a bad habit. Singkat cerita, setibanya mereka di Yunani, Thomas langsung menghubungi Kolonel Asep untuk melakukan pertemuan. Sementara itu, Mayor Bidwell dan yang lain mulai mencari posisi masing-masing untuk menemukan Simpson. "30 menit kemudian, Thomas Becket akhirnya bertemu dengan Kolonel Asep. Di sini Thomas Becket bertanya kenapa 8 tahun yang lalu Kolonel Asep memerintahkan pasukan untuk meninggalkan Simpson. Si kolonel menjelaskan jika waktu itu ia mengetahui kalau Simpson telah berkhianat, tapi tiba-tiba ternyata tembakan tersebut dari Simpson, namun untungnya si kolonel hanya tertembak di bagian tangannya saja. Melihat tembakan tersebut, Mayor Bidwell akhirnya menemukan persembunyian Simpson, tapi sayang tembakan Mayor Bidwell malah meleset. Rhys yang berada paling dekat dengan Simpson segera mengejar Simpson yang saat itu hendak kabur. Namun tanpa Rhys sadari, ternyata Rhys telah masuk jebakan Simpson. Sampai di suatu kesempatan Simpson berhasil memojokkan Rhys. Di waktu yang sama, Brandon juga tiba di sana dan Simpson meminta Brandon untuk menurunkan senjatanya. Akan tetapi Rhys mengatakan jika Brandon sebaiknya segera menghabisi Simpson. Kejar-kejaran pun akhirnya terjadi sampai Brandon berada di suatu tempat. Ternyata Simpson sengaja memancing Brandon karena di tempat itu Simpson sudah menyiapkan senjata otomatis yang terhubung ke ponsel. Tak lama Brandon mengetahui keberadaan Simpson dan ia pun langsung balik melakukan penyerangan. Namun lagi-lagi Brandon kalah berduel melawan Simpson dan ia pun sekarang sudah tidak mempunyai kesempatan lagi. Di waktu yang sama, Thomas Becket menemukan senjata otomatis milik Simpson. Hingga ketika Simpson akan menghabisi Brandon, tiba-tiba tembakan pertama mengenai tangan dan tembakan kedua tepat mengenai kepala Simpson. Pada akhirnya Simpson pun koit di tangan sang legenda sniper.
Setelah kejadian itu, Brandon bertanya kepada ayahnya kenapa sang ayah harus menembak 2 kali untuk 1 orang target. Sang ayah menjawab kalau tembakan pertama hanya untuk memberitahu jika Simpson akan segera mati. Tak lama kemudian Brandon dihubungi oleh Kolonel Asep. Si kolonel berterima kasih dan memuji kehebatan Brandon. Lalu si kolonel juga akan memberikan cuti panjang kepada Brandon supaya Brandon bisa lebih dekat dengan ayahnya dan juga Sena. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.